kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami letak geografis mengenai posisi strategis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kekayaan sumber daya alam. Yang kedua, mengidentifikasi potensi alam, mengetahui jenis sumber daya alam Indonesia dan penyebarannya. Yang ketiga, kesadaran lingkungan, menyadari pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam untuk keseimbangan ekosistem. Yang keempat, pengelolaan berkelanjutan, mempelajari cara memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dan berkelanjutan. Yang kelima, tanggung jawab bersama, mendorong sikap peduli dan tindakan nyata untuk pelestarian alam Indonesia. Poin A. Keberagaman alam Indonesia. 1. Proses geografis mempengaruhi keberagaman alam Indonesia. 1. Letak geografis. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu India dan Pasifik. Letak ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati karena berada di zona peralihan yang unik, yaitu Wallacea, yang menjadi pertemuan flora dan fauna Asia di bagian barat dan Australia di bagian timur. 2. Keberadaan cincin api Pasifik. Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki banyak gunung berapi yang aktif. Aktivitas vulkanik ini menghasilkan tanah yang subur, mendukung pertumbuhan berbagai jenis flora dan fauna. Selain itu, pembentukan pegunungan dan lembah akibat aktivitas geologi menciptakan habitat yang beragam. 3. Keberagaman iklim. Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu yang hangat sepanjang tahun. Namun, adanya perbedaan geografis seperti ketinggian dan jarak dari laut menciptakan variasi iklim mikro yang memungkinkan berbagai ekosistem seperti hutan hujan tropis, savana, mangrove, dan padang rumput yang berkembang. 4. Pulau-pulau yang terpisah. Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau yang menyebabkan spesies di satu pulau berkembang secara terisolasi. Contohnya adalah komodo di Nusa Tenggara dan burung cendrawasih di Papua. 5. Arus laut dan perairan. Indonesia dilintasi oleh arus lintas Indonesia yang membawa nutrisi laut dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Hal ini menciptakan wilayah laut yang sangat produktif dan kaya akan keanekaragaman hayati, menjadikan Indonesia bagian dari segitiga terumbu karang dunia. 6. Proses erosi dan sedimentasi. Proses erosi dan sedimentasi membentuk pantai, delta, dan rawa yang menjadi habitat berbagai spesies seperti mangrove dan hewan air. 2. Proses geografis mempengaruhi keberagaman sosial budaya. 1. Iklim dan cuaca. Daerah dengan iklim tropis cenderung memiliki masyarakat yang mengandalkan pertanian atau perkebunan, sedangkan wilayah dengan iklim dingin lebih banyak mengembangkan peternakan atau industri. 2. Topografi dan benteng alam. Masyarakat di daerah pegunungan biasanya lebih terisolasi sehingga budaya lokal mereka cenderung unik dan berbeda dari daerah lainnya. 3. Sumber daya alam. Keberadaan sumber daya alam seperti tambang, hutan, atau lahan subur menentukan kegiatan ekonomi dan adat istiadat masyarakat setempat. Misalnya, daerah yang kaya emas memiliki budaya pertambangan yang khas. Yang keempat, aksesibilitas dan lokasi strategis. Wilayah yang berada di jalur perdagangan seperti Selat Malaka cenderung memiliki budaya yang beragam akibat interaksi dengan berbagai kelompok etnis dan bangsa. 5. Bencana alam.
Masyarakat di wilayah rawan bencana seperti gempa atau banjir sering mengembangkan tradisi dan teknologi untuk mengatasi risiko tersebut, seperti rumah panggung di daerah banjir. Yang keenam, interaksi antar manusia melalui migrasi. Proses geografis seperti aliran sungai atau jalur pegunungan sering menjadi jalur migrasi yang memungkinkan percampuran budaya, bahasa, dan tradisi. B. Pemanfaatan sumber daya alam. 1. Potensi sumber daya alam Indonesia. Pertama, sumber daya alam hayati. Kehutanan hujan tropis Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia, menyediakan kayu, rotan, dan produk non-kayu seperti getah damar. Pertanian Indonesia menghasilkan produk seperti padi, kelapa sawit, karet, kopi, kakao, dan rempah-rempah, misalnya cengkeh dan buah pala. 2. Sumber daya alam non-hayati. Mineral dan tambang Indonesia kaya akan sumber daya seperti batu bara, nikel, tembaga, emas, timah, bauksit, dan minyak bumi. Cadangan nikel Indonesia termasuk yang terbesar di dunia. Energi baru dan terbarukan selain geotermal, potensi energi surya, angin, dan biomasa juga besar. 3. Sumber daya kelautan. Kekayaan laut Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang yang luas dan beragam. Lautannya kaya akan biodata laut seperti ikan, rumput laut, mutiara, dan biodata lainnya. Wisata bahari, potensi wisata seperti Raja Ampat, Bali, dan Wakatobi menawarkan keindahan alam yang tak ternilai. 4. Keanekaragaman hayati. Indonesia adalah salah satu negara mega biodiversitas, rumah bagi spesies unik seperti komodo, orangutan, badak Jawa, dan harimau Sumatera. Tumbuhan khas seperti bunga rafflesia, arnoldi, dan kantong semar. 2. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia membutuhkan sumber daya alam sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan sumber daya alam menjadi masalah ketika kebutuhan manusia tidak terbatas yang dapat menyebabkan terjadinya eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Agar hal tersebut tidak terjadi, kita perlu memanfaatkan sumber daya alam dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup sehingga sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemaran membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintah yang baik, serta otonom daerah. C. Sumber daya manusia. Selain sumber daya alam, kita juga mengenal sumber daya modal dan sumber daya manusia. Secara mikro, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan bisa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Secara makro, sumber daya manusia adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum kerja maupun yang sudah bekerja. Kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Sensus penduduk oleh BPS tahun 2020 mencatat bahwa penduduk Indonesia berjumlah 270,20 juta jiwa, dengan 70,72%-nya merupakan penduduk berusia produktif 15-64 tahun sebagai bonus demografi. Dari Indeks Pembangunan Manusia
Human Development Index Indonesia tahun 2021 terlihat adanya peningkatan sumber daya manusia yang mencapai angka 72,29, meningkat sebesar 0,35 poin dari tahun sebelumnya dengan angka 71,94. IPM menggambarkan peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. D. Peran lembaga sosial pemanfaatan sumber daya alam dan manusia. 1. Lembaga sosial. Menurut Sujono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkat yang berkisaran pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Lembaga sosial mencakup sebagai berikut. A. Seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan mempengaruhi. B. Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. C. Seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. 2. Peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Poin A. Lembaga keluarga berperan dalam mendidik anak untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan baik dan benar. Contohnya, membiasakan diri untuk menghemat penggunaan air. Poin B. Lembaga agama berperan dalam memberikan ajaran untuk bersikap bijaksana dan tidak sewenang-wenang terhadap alam semesta. Poin C. Lembaga pendidikan dalam pemanfaatan sumber daya alam dilakukan melalui proses pendidikan lingkungan. Poin D. Lembaga ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya alam berperan untuk menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Poin E. Lembaga politik memiliki peran dalam penetapan undang-undang yang dapat mengatur dan melindungi sumber daya alam. Contohnya, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. E. Kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa asing. 1. Kondisi geografis. Wilayah yang terletak di jalur perdagangan internasional seperti Indonesia di jalur perdagangan Samudra Hindia dan Pasifik sering menjadi pusat interaksi antar bangsa. Hal ini memicu hubungan ekonomi seperti perdagangan rempah-rempah di masa lalu. Wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang menarik bangsa asing untuk berdagang, mengeksplorasi atau bahkan menjajah. Misalnya bangsa Eropa datang ke Asia Tenggara karena banyak rempah-rempah. Daerah tropis yang subur menarik bangsa asing untuk mengembangkan sektor agrikultur seperti perkebunan besar seperti teh, kopi, dan karet. Wilayah yang memiliki banyak pelabuhan alami atau berbatas langsung dengan negara lain cenderung lebih mudah diakses oleh bangsa asing, sehingga interaksinya lebih intens. 2. Interaksi dengan bangsa asing di masa lalu. Kontribusi wilayah Nusantara dalam ekonomi dunia pada awal Masehi dapat dilihat dari Perang Kerajaan Qoying sebagai salah satu pelabuhan dagang internasional. Kerajaan ini memiliki sumber daya berupa emas dan pinang. Qoying melakukan perdagangan dengan Tiongkok melalui kerajaan Funang Qoying, juga menjadi pelabuhan terakhir bagi kapal dagang yang berlayar dari India melalui Selat Melaka. Para pedagang India memperoleh hasil hutan dan rempah-rempah dari Nusantara dengan imbalan, seperti mutiara, barang pecah belah, dan juga kuda. Berikut adalah ilustrasi interaksi bangsa asing dengan Indonesia di masa lalu, menggambarkan suasana pelabuhan yang ramai pada abad ke-17 dengan perdagangan Belanda, Cina, dan Arab berinteraksi dengan masyarakat lokal.
Baiklah teman-teman, selesai sudah materi kita pada bab ini. Mungkin sedikit kesalahan pada penulisan atau pada mengucapkan kata. Sekian dari saya Salwa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.